Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari kompleks Pondok Tahfiz Nurul Ilmi Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, kilometer 61 jurusan Malino, Kabupaten Goa. Saya akan membagikan tazkirah singkat mengenai daftar makanan dan pengaruh-pengaruhnya terhadap tubuh. Pengetahuan ini disebut mengenali makanan dan tubuh. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, pada kesempatan yang baik ini saya akan membagikan nama-nama makanan dan pengaruhnya terhadap tubuh. Ada jenis anise atau anisum. Di antara beberapa sifatnya, biji anise dapat meredakan rasa sakit dalam, meningkatkan aliran menstruasi, membantu sekresi susu dan air mani, dan mengeluarkan gas-gas dalam usus. Dapat digunakan dalam bentuk teh pada mata untuk memperkuat penglihatan. Di alam, ular biasanya keluar pada musim dingin untuk mencari tanaman anise dan menggosokkan matanya pada tanaman ini, karena pada musim dingin penglihatan ular semakin lemah. Ma'asyiral muslimin, ini merambat-rambat ini biasa kuning ya. Itu buahnya. Apel atau tufah, apel yang agak masam lebih beresensi dingin daripada apel-apel yang manis. Dinyatakan bahwa buah apel dapat memperkuat jantung. Ini yang jantungnya lemah-lemah makan apel yang banyak. Asparagus bersifat panas dan lembab. Asparagus dapat membuka penyumbatan pada ginjal dan mempermudah kelahiran anak. Ini yang lagi hamil. Ilmunya nih, makan asparagus ini. Dikatakan bahwa asparagus dapat membunuh anjing yang memakannya. Jangan dikasih anjing, mati anjingnya nanti. Pisang beresensi panas pada derajat pertama. Pisang sedikit digunakan sebagai makanan, kecuali untuk orang yang memiliki intemperamen sangat dingin, yang sebaiknya memakan buah ini bersama dengan madu. Jadi kalau makan pisang dengan madu itu ada namanya pisang goreng madu. Ma'asyiral muslimin, jangan lupa Mario Madu. Kalau minum madu dari sini, Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, madu hutan murni, hutan alam Bikokoro. Ini hutannya maksudnya. Di belakang ini hutan. Jewawut hanya sedikit berada di bawah gandum sebagai makanan yang disukai. Jewawut adalah makanan yang paling dianjurkan untuk penyakit dengan intemperamen panas. Jewawut dapat direndam dalam air yang kemudian diminum untuk mengatasi batuk dan rasa sakit di tenggorokan. Nabi SAW selalu memberikan sup yang terbuat dari jewawut bagi siapa saja yang menderita sakit karena demam. Jadi jewawut ini bagus dibikin sup, itu dianjurkan oleh Nabi. Terus kemangi, orang Makassar bilang camangi. Kemangi yang berbau harum dapat memperkuat jantung. Tidur dapat dibantu dengan menggosokkan kepala dengan daun kemangi dan air. Ini yang susah-susah tidur, gosok kepala dengan daun kemangi dan konsumsi banyak daun kemangi. Itu untuk apa? Untuk memperkuat jantung. Itu banyak-banyaklah makan daun kemangi. Roti yang paling baik adalah yang terbuat dari tepung gandum. Ini kesukaan saya nih. Roti dipanggang dalam oven batu bundar. Roti sebaiknya didinginkan terlebih dahulu beberapa lama sebelum dimakan. Jangan makan roti panas ya. Kalau tidak demikian, roti dapat menimbulkan rasa haus. Roti yang sudah basi dapat menimbulkan penyumbatan usus. Jangan makan roti basi ya. Roti yang mengandung sekam sangat cepat dicerna, tetapi roti seperti ini sangat banyak memberikan zat makanan. Potongan-potongan roti kecil dapat menghasilkan gas. Roti yang terbuat dari jewawut dan tepung kacang polong lambat dicerna dan harus ditambahkan garam padanya. Berkata Rasulullah, janganlah memotong roti dengan pisau, tetapi hormatilah dengan memotong menggunakan tangan, karena Allah telah menghormatinya.
Jadi ma'asyiral muslimin, perlu diketahui dulu zaman Nabi Musa itu ada disebut manna dan salwa, diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari langit kepada Bani Israel. Nah itu sejenis roti diturunkan. Jadi roti itu adalah berkah. Jangan menolak kalau ditawari roti ya. Mentega. Mentega beresensi agak panas dan lembab. Sangat bermanfaat untuk mengurangi kondisi sukar buang air. Ini yang sukar buang air ini minum makan mentega. Juga dapat dicampur dengan madu dan kurma untuk membuat makanan yang dapat memenuhi kebutuhan makanan bagi para wanita hamil. Nah ini ibu-ibu yang lagi hamil nih. Makan mentega campur kurma dengan madu. Wah itu bagus sekali. Kembang kol. Jenis sayuran ini sangat sukar dicerna. Dan dikatakan bahwa sayuran ini agak berbahaya bagi penglihatan. Jangan suka makan kembang kol ya. Ini tidak dianjurkan oleh baginda. Kemudian ada wortel. Dorongan seksual akan meningkat dengan memakan wortel yang beresensi panas dalam derajat kedua. Juga digunakan untuk meningkatkan aliran menstruasi dan urinasi. Ini kencing lancar, menstruasi lancar. Juga untuk meningkatkan libido seksual. Ini bagi pengantin baru. Hajar terus dengan wortel ya. Kelapa, jenis yang paling baik adalah kelapa putih yang beresensi panas dan lembab. Dan kemudian baru air kelapanya. Air kelapa bersifat lembab dan karena kelembaban ini air kelapa tidak begitu baik. Terlalu banyak meneguk air kelapa dapat menimbulkan gangguan pada liver. Jadi minum air kelapa itu sekali seminggu saja. Jangan tiap hari minum air kelapa. Bisa merusak liver. Ma'asyiral muslimin. Kemudian ada lagi biji kopi. Kopi merupakan bahan makanan yang dapat mengurangi disentri, menghilangkan rasa haus, dapat menghasilkan rasa tenang. Kopi sebaiknya digunakan dalam jumlah yang sedikit. Ini yang pencandu kopi. Tidak dianjurkan minum kopi terus-menerus. Jangan terlalu candu. Di surga itu yang ada minuman disediakan madu, susu, arak manis, kafur, dan jahe. Itulah minuman yang paling bagus. Karena itu yang disediakan di surga. Ma'asyiral muslimin. Biji ketumbar. Ini biji ketumbar yang paling penting. Buku tradisional yang paling menarik menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sediakanlah di rumahmu biji-biji ketumbar. Karena biji ketumbar merupakan obat bagi semua jenis penyakit kecuali pembengkakan. Sekarang disebut kanker. Dan itulah penyakit yang sangat berbahaya. Juga telah dilaporkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah. Dia telah memberikan apa saja. Dan Allah menyatakan bahwa yang dimaksud dia di sini adalah ketumbar. Ketumbar dapat mengurangi adanya gas-gas dalam saluran pencernaan dan menghilangkan demam. Sangat efektif untuk merawat leukederma dan dapat membuka jaringan-jaringan vena yang sangat halus. Kelembaban yang berlebihan dalam tubuh dapat dikeringkan dengan ketumbar. Dan bahan ini dapat meningkatkan aliran susu, urine, dan air mani. Itu ketumbar luar biasa. Ketumbar terutama bermanfaat untuk orang yang mengalami serangan flu. Minyak ketumbar merupakan bahan perawatan untuk kebotakan dan masalah kulit kepala. Dan dapat mencegah rambut beruban. Asap biji-biji ketumbar yang dibakar merupakan pengusir serangga. Ma'asyiral muslimin. Sediakan selalu ketumbar di rumah ya. Daging ayam ringan dalam perut dan mudah dicerna. Daging ayam merupakan daging unggas paling baik. Daging ini dapat memperbaiki, menyeimbangkan semua esensi. Merupakan makanan yang baik untuk pertumbuhan otak dan dapat memperindah wajah. Namun demikian, konsumsi daging-daging yang berlebihan dapat menimbulkan pembengkakan pada persendian. Jangan terlalu banyak juga, bisa bengkak itu sendi-sendi. Daging ayam yang paling baik adalah daging ayam betina yang belum pernah bertelur. Ini maksudnya ayam kampung ya. Kayu manis. Kayu manis beresensi panas pada derajat ketiga. Minyaknya yang mudah menguap merupakan obat yang baik untuk gangguan pencernaan. Kayu manis membentuk satu ramuan dalam campuran rempah-rempah yang digunakan sebagai dasar masakan hampir pada 3/4
belahan dunia. Oh, ini dikenal. Jadi kayu manis sediakan di rumah ya. Limau, Rasulullah dilaporkan telah bersabda, limau menyerupai orang yang benar-benar beriman. Enak rasanya dan harum baunya. Oh. Buah limau dapat memperkuat jantung, menghilangkan rasa sedih, menghilangkan bintik-bintik, mengurangi rasa lapar, dan memperlambat aliran cairan empedu. Istri Rasulullah SAW biasa merawat orang buta dengan limau yang direndam dengan madu. Limau paling baik dimakan kira-kira 10 menit setelah selesai makan. Jadi ini cara mengkonsumsinya juga ada. Kira-kira 10 menit setelah makan, minumlah air limau dengan madu. Madu Mario Bikokoro ya. Kemudian mentimun. Mentimun yang masak dapat menghilangkan panas dan cenderung meningkatkan aliran urine. Makan kurma dengan mentimun hijau dapat menambah berat badan. Ini yang kurus-kurus, mau naik berat badan, mentimun dihajar dengan kurma ya. Itu. Begitu dulu, masih banyak ini makanan-makanan, nanti lain waktu kita sambung. Soalnya sudah 11 menit ya. Kita akan sambung video berikutnya nanti pada video-video berikutnya ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad mensarikan dari Penyembuhan Cara Sufi oleh Syekh Ghulam Moinuddin, guru saya. Semoga memberi manfaat jenis-jenis makanan ini dan rekomendasinya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kenali terus makanan yang masuk ke kerongkongan Anda, sebab itu menentukan usia Anda dan kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.